Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, kita ketemu lagi dengan pertemuan keempat ya. Kali ini kita membahas mengenai etika bisnis dan etika pemasaran secara syariah ya. Nah, implikasi etika dalam fungsi bisnis ya, itu yang pastinya kalau dalam bisnis Islami, yang pertama adalah kita patuh pada pencipta kita. Siapa pencipta kita? Adalah Allah ya. Kemudian kita beribadah ya, dan harus dengan ridho Allah pastinya ya. Nah, jadi dalam bauran pemasaran ya, dalam etikanya itu diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama adalah etika pemasaran dalam konteks produk. Itu produk yang halal dan thayyib ya. Kemudian produk yang berguna dan dibutuhkan. Kemudian produk yang berpotensi ekonomi atau bermanfaat. Kemudian produk yang bernilai tambah yang tinggi ya, dalam jumlah yang berskala ekonomi dan sosial, dan produk yang dapat memuaskan masyarakat. Kemudian ketiga adalah etika pemasaran dalam konteks distribusi ya. Jadi pertama adalah kecepatan dan ketepatan waktu, kemudian keamanan dan keutuhan barang, kemudian sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat ya. Pasti sekarang ini ya, baik itu kalau di perbankan itu mulai dari security pas kita masuk ya, dibukakan oleh security, kemudian oleh front office-nya ya, kemudian konsumen mendapat pelayanan tepat dan cepat. Jadi itu juga menjadi penilaian, menjadi seorang oleh konsumen ya, bagaimana cara dilayani. Bahkan kalau di produk makanan fast food itu kayak McD, dia malah ada kayak pasir waktu gitu ya. Jadi kalau misalnya pasir waktunya sudah habis, itu malah malah digratiskan, nggak salah ya, waktu tempo hari itu ya. Jadi sangat nomor 1 pelayanan sekarang ya. Kemudian etika pemasaran dalam konteks promosi. Jadi sarana memperkenalkan barang, kemudian informasi kegunaan dan kualifikasi barang, kemudian sarana daya tarik barang terhadap konsumen, dan informasi fakta yang ditopang kejujuran. Jadi dalam syariah ya sangat diperlukan dalam mengenai kejujuran. Jadi jangan misal barang itu dilebih-lebihkan ya dari kualitas aslinya, tidak boleh dilebay-lebaykan lah istilahnya. Kemudian kenapa? Jadi kita itu mencontoh dari etika Rasulullah ya, sebagai role model kita ya. Jadi etika Rasulullah dalam membangun citra dagangnya itu sebagai berikut. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pedagang. Jadi janganlah heran jadi kalau misalnya sekarang sangat ditingkatkan ya sebagai entrepreneur, pengusaha kecil juga ya, karena memang kita mencontoh dari Rasulullah, karena dulu Rasulullah adalah seorang pedagang. Nah, pedagang yang bagaimana ya, pastinya pertama adalah caranya tidak membohongi pelanggan, jadi harus apa adanya gitu ya. Kedua, pelayanan. Pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan diberi tempo atau diberi pengampunan jika benar-benar tidak bisa membayar ya. Jadi kalau Rasulullah zaman dulu dia malah digratiskan gitu ya. Kemudian persuasi, menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual barang. Kadang-kadang sampai demi Allah gitu ya, pakai mau bersumpah karena Allah, karena Tuhan gitu ya. Ya tadi melebih-lebihkan. Kemudian pemuasan hanya dengan kesepakatan bersama dalam satu usulan, dan penerimaan penjualan akan sempurna ya. Jadi harus memuaskan. Nah, etika Islam dalam tanggung jawab sosial organisasi bisnis itu ada 3 domain ya.
Jadi intinya itu pertama adalah pelaku organisasi, lingkungan alam, kesejahteraan sosial secara umum. Oke, itu pelaku organisasi? Itu antara lain adalah hubungan perusahaan dan pekerja, ya. Kemudian keputusan perekrutan, promosi dan lain-lain bagi pekerja. Kemudian upah yang adil, ya. Kalau dulu memang ada kesenjangan gitu, tapi sekarang sudah adil, ya. Penghargaan terhadap keyakinan pekerja, kemudian akuntabilitas, kemudian hak pribadi, kebajikan dan hubungan pekerja dengan perusahaan. Nah, hubungan perusahaan dan pelaku usaha yang lain adalah antara lain pemasok, negosiasi dengan harga yang adil dan tidak mengambil keuntungan dengan bagian yang lebih besar. Kemudian pembeli atau konsumen, pembeli seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan harga yang wajar. Kemudian apa saja praktik-praktik yang dilarang? Pertama adalah penggunaan alat ukur timbangan yang tidak tepat. Itu sering kita temui di pasar, ya. Kadang-kadang dia dikurangi timbangannya atau diberatkan gitu, ya. Kedua, penimbunan dan manipulasi harga. Nah, itu jadi biar karena banyak permintaan dia nimbun gitu, kayak masker kemarin, ya, banyak oknum-oknum yang menimbun. Kemudian penjualan barang palsu atau rusak. Jadi kadang-kadang dia barang-barang yang sudah itu tadi, ya, sudah ada kerusakannya sedikit tapi atau palsu gitu, ya. Jadi dibilangnya asli gitu, ya. Kemudian bersumpah untuk mendukung sebuah penjualan seperti tadi, sampai bersumpah demi Tuhan gitu, ya. Kemudian membeli barang-barang curian, ya. Jadi kadang kayak handphone dicuri, menerima barang curian gitu, ya, dijual lagi, itu tidak boleh. Kemudian larangan mengambil bunga atau riba. Jadi orang yang berutang diberi waktu untuk melunasinya. Nah, itu tadi juga tidak boleh, ya. Misalnya bunga itu contoh kalau ada cicilan gitu, ya. Dan juga bunganya itu sangat tinggi, tidak masuk akal lah. Nah, kemudian ada lagi hubungan pelaku dari organisasi adalah masyarakat umum. Berarti pengusaha wajib menyediakan barang kebutuhan penting bagi masyarakat, ya. Kemudian pihak yang berkepentingan atau pemilik atau mitra. Contohnya atau kita sebut dengan al-mudharabah, ya. Itu adalah lebih kepada akad-akad gitu, ya. Kemudian syarikah, kemudian musyarakah, murabahah, qad hasan, itu adalah akad-akadnya. Kemudian fakir miskin diberi sedekah barang yang baik. Jadi kalau kita ingin memberi sesuatu, janganlah sesuatu yang buruk gitu, ya. Kemudian pesaing tidak melakukan penimbunan dan monopoli harga, ya. Jadi karena stoknya ada di dia semua, jadi dia memonopoli harga, itu tidak boleh. Kemudian lingkungan alam, itu tadi, ya. Nah, kedua, etika pemasaran dalam konteks harga. Beban biaya produksi yang wajar, ya. Jadi jangan sampai nanti kita rugi gitu. Kemudian sebagai alat kompetisi yang sehat, ya. Jadi bersainglah secara sehat. Diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat. Jadi kalau misalnya kemampuan masyarakat hanya bisa segitu, ya harganya ya seperti itulah, ya. Kemudian margin perusahaan yang layak, ya. Kemudian sebagai alat daya tarik bagi konsumen. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Apa saja kecepatan dan ketepatan waktu pasti. Kemudian sebagai alat kompetisi yang sehat. Nah, ruang lingkup etika bisnis Islami, ya. Beberapa bentuk penerapan etika bisnis Islam, ya, di lembaga keuangan syariah. Nah, ini dia ada akad-akadnya, ya. Sering dipakai itu di perbankan sih seperti biasanya, ya. Pertama adalah akad mudharabah, ya, bentuk akadnya simpanan atau pinjaman. Manfaat dan resikonya fleksibel, ditanggung bersama, ada jaminan dan biaya jasa. Penjelasannya, modal hanya dapat diambil pemilik pada waktu yang telah ditentukan, ya. Kemudian musyarakah, itu bentuk akadnya simpanan dan pinjaman. Jadi dia manfaatnya fleksibel, ditanggung bersama, ada jaminan dan biaya jasa juga.
dan modal hanya dapat diambil pemilik pada waktu yang telah ditentukan ya. Kemudian murabaha atau sewa beli, jual beli kredit. Jadi pembayaran langsuran, resiko ditanggung bersama dan ada jaminan. Kemudian penjelasannya adalah pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibeli sampai lunas di masa cicilan. Kemudian wadiah, simpanan, tidak ada bagi hasil. Bagi hasil itu ada istilah kalau di konvensional ada bunga, tapi kalau di kita itu sesuai dengan akad itu kalau syariah itu dia bagi hasil, ada hitungan ya. Kemudian ditanggung bersama dan ada biaya jasa. Jadi modal dapat diambil kapan saja oleh pembeli sesuai keinginan. Kemudian ada qard ya, pinjaman ya. Pembayaran angsuran, risiko tanggung bersama, jumlah pinjam umumnya terbatas dan ada biaya jasa. Penjelasannya, debitur mengembalikan utangnya dalam jangka waktu yang disepakati tanpa harus dibebani oleh kewajiban menyediakan barang jaminan atau borg ya. Kemudian run, pinjaman, risiko ditanggung perusahaan, ada jaminan dan ada biaya jasa. Jadi barang jaminan hanya dapat diambil setelah pemilik mengembalikan uang pinjaman. Biasanya run ini dipakai di pegadaian ya. Nah, etika pemasaran syariah menggabungkan prinsip maksimalisasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan bagi kesejahteraan masyarakat. Kemudian etika pemasaran bersifat ya, sifatnya apa saja? Teis ya atau robania, bersifat religius atau dinia. Kemudian etis, akhlakia, mengedepankan masalah akhlak atau moral etika. Kemudian realistis atau al-waqi ya, fleksibel sebagaimana keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Kemudian humanitis ya atau al-insaniyah, universal. Jadi dia harus sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kemudian etika syariah dalam marketing mix ya. Apa saja marketing mixnya itu ada price. Ya, apa saja etikanya itu tidak diperbolehkan menetapkan harga yang memberikan kesan yang salah pada pelanggan, bahwa mereka seakan-akan mendapatkan tawaran yang menarik. Ya, itu menurut ahli Shaw 1996. Jadi kadang-kadang dibilangnya diskon padahal harusnya sudah dinaikkan dulu. Kemudian kedua, tidak diperbolehkan untuk mengubah harga tanpa mengubah kualitas dan kuantitas dari produk. Itu pendapat dari Ibnu Taimiyah 1982. Jadi kita tidak boleh menaikkan harga kalau misal kualitasnya tidak juga disesuaikan ya. Kemudian melarang propaganda palsu atau publisitas bagian dari pemasar tentang posisi permintaan dan penawaran melalui media. Jadi jangan sampai kita mempromosikan sesuatu di media ya, itu dengan dengan apa yang tidak sesuai dengan kualitas dari produk kita ya. Kemudian etika syariah memungkinkan harga jauh lebih tinggi sebagai akibat dari kelangkaan pasokan alam. Jadi kita harus juga mengikuti kalau misalnya barang produknya itu langka, itu kita juga harus tinggi ya. Nah, etika syariah dalam marketing mix yang satu lagi adalah promotion. Yang pertama adalah Al-Quran mengutuk segala bentuk pernyataan palsu, tuduhan tak berdasar, pemaksaan dan kesaksian palsu. Itu dalam Al-Quran ya. Itu ayat 43 gitu ya. Jadi tidak boleh kita berjanji atau mempromosikan sesuatu dengan berkata bohong ya. Kemudian kedua, tidak etis bagi penjual untuk melebih-lebihkan keunggulan produk yang sebenarnya tidak ada ya. Itu Nur Ali Ibnu Al-Hukuwa sama 38. Jadi tidak boleh kita melebih-lebihkan sesuatu gitu ya. Misalnya produk itu tidak bisa digunakan tapi kita bilang bisa gitu ya. Ketiga, dalam bidang promosi produk, etika pemasaran syariah mengikuti aturan antara lain mencegah terjadinya perikanan palsu dan menyesatkan gitu ya. Misalnya kadang sekarang banyak sih endorse ya produk kecantikan gitu ya, bilangnya dia pakai itu bikin kulit dia mulus, pada saat pelanggan membeli produknya itu ternyata kulitnya enggak, malah berjerawat gitu ya, malah hancur malah.
B, menghindari taktik penjualan yang menyesatkan ya. Kemudian menghindari promosi penjualan yang menggunakan penipuan atau manipulasi ya. Karena seperti kakak kita beli di toko online gitu kayak Shopee, Tokopedia gitu, kadang-kadang kita pasti cari harga murah gitu ya. Kadang-kadang produk bajunya di fotonya itu bagus, pas kita terima itu tidak sesuai dengan bahan yang di foto yang dicontohkan ya. Keempat, etika syariah memungkinkan harga jauh lebih tinggi sebagai akibat dari kelangkaan pasokan alam. Jadi sama ya. Nah, sekarang kita masuk ke marketing mix yang place atau tempatnya. Pertama, tujuan dan distribusi harus menciptakan nilai dan peningkatan standar hidup dengan menyediakan layanan memuaskan secara etis ya. Kemudian mengikuti prinsip-prinsip, tidak manipulasi ketersediaan produk untuk tujuan eksploitasi. Kemudian tidak menggunakan pemaksaan dalam saluran pemasaran. Kemudian tidak mempengaruhi secara tidak pantas bidang reseller untuk menangani produk ya. Kemudian ketiga, saluran distribusi tidak seharusnya membuat beban bagi pelanggan akhir dari segi harga lebih tinggi dan penundaan. Jadi ini lebih pada saluran distribusinya ya. Kemudian marketing mix yang lain ada produk. Ini produknya intinya ya. Satu, produk memasukkan unsur-unsur moral dan elemen-elemen rohaninya dalam proses pembuatan keputusan produksi untuk pengembangan produk. Jadi ya tadi kita memasukkan, misal contoh kita ya masukkanlah misalnya produk itu produk barang ya, kita masukkanlah seperti hadis ya, kita sebutin gitu ya. Jadi dia lebih pada orang pikir pasti akan syariah gitu ya. Kemudian prinsip syariah dalam penentuan produk menurut Ibnu Aqwa 1938, produk harus halal dan tidak menyebabkan kerusakan pikiran dalam bentuk apapun. Jadi harus ada halalnya ya. Kemudian produk tersebut harus real, bukan maya. Jadi kadang-kadang memang sekarang kita bentuknya online semua ya. Nah, kalau bisa sesuai dengan spesifikasi. Kemudian produk harus dapat dikirim setelah penjualan terjadi. Jadi harus langsung dijual, jangan ditunda-tunda ya. Nah, etika pemasaran sesuai syariah ya, ini pelakunya ya. Pertama, memiliki kepribadian spiritual atau takwa. Kalau sudah kita takwa, pastinya tidak akan yang berbuat yang tidak diinginkan ya, yang dilarang tidak bakal ya. Kemudian berperilaku baik dan simpati atau sidik gitu ya. Kemudian berlaku adil dalam bisnis atau al-adil, itu ya pasti ya. Kemudian bersikap melayani dan rendah hati, hikmah. Jadi harus sabar menangani berbagai perilaku ya dari pelanggan. Kemudian menepati janji dan tidak curang. Dan jujur dan terpercaya atau al-amanah, dan tidak suka berburuk sangka atau su'udzon ya. Tidak suka menjelekkan, gibah, biasanya itu sering ke kompetitor gitu ya. Oh, produk itu nggak bagus lah gitu ya. Yang kita harus menonjolkan kelebihan produk kita, tapi tidak dengan menjatuhkan kompetitor ya. Kemudian tidak melakukan sogok atau suap atau riswah ya. Itu biasanya pada untuk pelaku jasa biasanya seperti itu ya. Baiklah, itu saja materi kali ini, semoga bermanfaat dan agar dipelajari kan kita nanti akan ada kuis. Akhir kata ibu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.